Bangunan ini adalah salah satu mahakarya buatan manusia yang sangat hebat. Bentuknya seperti limas segi 4. Namanya adalah piramida. Bangunan ini banyak dibangun di masa kejayaan peradaban Mesir kuno yang rajanya dikenal dengan julukan Fir'aun. Total ada 118 buah piramid yang tersebar di seluruh daratan Mesir. Yang paling besar dan terkenal adalah piramida Keops, Kharfre, dan Menkaura yang terletak di dataran tinggi Giza. Ketiga piramida ini terkenal dengan sebutan Piramida Agung Giza. Piramida Agung Giza ini dibuat sekitar tahun 2550 sebelum Masehi atau sekitar 4500 tahun yang lalu. Walaupun sudah lama dibangun, tetapi piramida masih kokoh berdiri sampai sekarang. Ketiga piramida Giza ini terbuat dari sekitar 2,3 juta balok batu. Masing-masing batu berbobot antara 2,5 sampai 15 ton. Gila kan? Betapa beratnya piramida ini. Dibangun selama 20 tahun dan melibatkan 20.000 hingga 30.000 pekerja untuk membangunnya. Dari 30.000 orang tadi, ada kuli Jawa nggak ya? Tinggi awal dari piramida Agung Giza sekitar 146,6 meter saat pertama kali dibangun. Namun, karena erosi dan pencurian batuan lapisan luar, ketinggian piramida saat ini adalah sekitar 138,8 meter. Jika dibandingkan tinggi piramida Agung Giza setara dengan tinggi Tugu Monas yang ada di Jakarta yang tingginya sekitar 132 meter. Banyak ilmuwan dari seluruh dunia mencoba untuk memecahkan teknologi bangsa Mesir dalam membangun piramida. Puncak kebingungan ilmuwan adalah bagaimana para pekerja mengangkat dan menyusun balok batu yang beratnya naudzubillah sekitar 2,5 ton untuk satu balok batunya, dan dilakukan dengan sangat presisi. Jumlah balok batu yang harus diangkat untuk membuat piramida itu sekitar 2,5 juta balok batu. Coba bayangkan kekuatan para kuli yang membangun piramida ini. Belum ada teknologi alat berat, tidak ada crane atau truk. Lalu bagaimana cara mereka membangun piramida ini? Tetapi ada satu hal yang ilmuwan lupa. Kalau dulu masih ada teknologi yang bernama sihir. Teknologi ini tidak pernah dijadikan pertimbangan mereka karena di dunia modern praktis atas ilmu sihir sering dianggap tabu dan dinilai sebagai persekutuan dengan jin atau iblis. Coba kamu bayangkan cara bekerja mengangkat batu piramida seperti para pengendali tanah dalam film Avatar. Tentu piramida dapat dibangun dengan cepat dan sangat mudah. Tapi apakah benar ilmu sihir digunakan saat membangun piramida? Mari kita kupas bersama dalam segmen teori dan imajinasi bersama saya Wahyu. Selamat datang di cerita mitologi universe. Piramida Mesir dibangun untuk dijadikan tempat memakamkan para Firaun dan bangsawan tinggi Mesir kuno. Piramida dirancang sebagai bagian dari kompleks pemakaman yang mencakup kuil, jalan lintasan, dan piramida kecil untuk ratu dan anggota keluarga lainnya. Tujuan utama pembangunan piramida adalah untuk memberikan tempat peristirahatan yang layak dan megah bagi para penguasa setelah kematian mereka, serta untuk melindungi jenazah mereka dan barang-barang berharga yang dikubur bersama mereka dari pencurian dan gangguan. Selain itu, piramida juga berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan kemuliaan Firaun, menunjukkan kemampuan organisasi dan keahlian teknis yang tinggi dari masyarakat Mesir kuno.
Piramida juga dianggap sebagai tangga atau alat untuk membantu jiwa Fir'aun naik ke surga dan bergabung dengan para dewa, terutama dengan dewa matahari Ra. Piramida Giza sering dikaitkan dengan rasi bintang Orion. Teori ini dikenal sebagai teori korelasi Orion yang pertama kali diusulkan oleh Robert Bauval pada tahun 1989. Menurut teori ini, 3 piramida agung dirancang untuk mencerminkan posisi dari 3 bintang di sabuk Orion, yaitu bintang Al-Nitak, Al-Nilam, dan Mintaka. Dalam mitologi Mesir kuno, rasi bintang Orion sering diasosiasikan dengan Osiris, dewa kematian, dewa kehidupan setelah mati, dan kebangkitan. Maka keterkaitan piramida dengan sabuk Orion juga menunjukkan hubungan simbolis dengan Osiris. Keyakinan itulah yang mendasari pembuatan piramida, yaitu sebagai jalan bagi jiwa Fir'aun untuk menuju bintang dan dewa-dewa di langit. Pembangunan piramida Agung Giza diperkirakan memakan waktu sekitar 20 tahun. Estimasi ini didasarkan pada analisis sejarah, arkeologi, dan inskripsi yang ditemukan di sekitar situs piramida. Tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan piramida ini diperkirakan sekitar 20.000 hingga 30.000 pekerja. Jumlah ini sudah termasuk pekerja tetap, buruh harian, insinyur, arsitek, dan pekerja terampil lainnya. Dalam teknik konstruksi, orang Mesir kuno menggunakan teknologi yang cukup canggih untuk zamannya, yaitu sistem ram, tanah liat dan batu, alat dari pelunggu, dan teknik pengangkatan batu besar. Blok-blok batu besar dipotong, dibentuk, dan diangkut dari tambang yang seringkali berjarak beberapa kilometer dari tempat piramida dibangun. Proyek pembangunan piramida ini memerlukan organisasi yang sangat baik, logistik yang rumit, harus dikelola dengan baik mengenai kebutuhan logistik untuk bekerja, distribusi makanan dan air, serta koordinasi pengangkutan dan penempatan batu-batu besar. Pembuatan piramida kemungkinan besar dilakukan selama bulan-bulan banjir Sungai Nil, ketika banyak petani tidak bisa bekerja di ladang mereka dan oleh karena itu dapat dialihkan untuk bekerja pada proyek piramida. Keseluruhan proses melibatkan perencanaan yang matang, manajemen sumber daya yang efisien, dan keterampilan teknik yang tinggi. Meskipun tidak ada catatan pasti yang menjelaskan detail setiap tahap konstruksi, berbagai bukti arkeologis dan penelitian modern memberikan gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana proyek besar ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu sekitar 2 dekade. Menghitung biaya pembangunan piramida Agung Giza dengan standar modern adalah tugas yang kompleks karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut termasuk biaya material, tenaga kerja, teknologi, infrastruktur yang akan digunakan. Namun beberapa upaya telah dilakukan untuk memperkirakan biaya tersebut. Berikut adalah beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk mengestimasi biaya pembuatannya. Untuk material, piramida Agung Giza terbuat dari sekitar 2,3 juta balok batu dengan berat rata-rata 2,5 ton per balok batu. Jika kita memperkirakan biaya rata-rata per ton batu termasuk penggalian, pemotongan, dan transportasi, biaya material saja bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Untuk biaya tenaga kerja, jika kita menganggap bahwa tenaga kerja yang digunakan adalah sekitar 20.000 hingga 30.000 pekerja selama 20 tahun dan menggunakan standar upah minimum modern, biayanya bisa sangat tinggi. Sebagai contoh, jika kita menggunakan upah minimum di Surabaya sekitar 4, juta per bulan, biaya tenaga kerja bisa mencapai triliunan rupiah. Untuk teknologi dan infrastruktur,
Menggunakan teknologi modern seperti derek, alat berat, dan teknologi pengangkatan lainnya juga akan menambah biaya secara signifikan. Biaya infrastruktur untuk mendukung proyek besar ini termasuk peralatan dan fasilitas pekerja juga perlu diperhitungkan. Beberapa studi dan perkiraan menyebutkan bahwa membangun piramida dengan teknologi dan standar upah modern bisa mencapai biaya hingga ratusan triliun rupiah. Sebagai contoh, seorang arsitek bernama Jean-Pierre Houdin memperkirakan bahwa membangun piramida Agung Giza dengan standar modern bisa menelan biaya sekitar 80 hingga 160 triliun rupiah. Perkiraan ini sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor dan asumsi yang dibuat. Meski begitu, ini memberikan gambaran tentang betapa besar skala dan biaya yang diperlukan untuk membuat salah satu struktur paling ikonik dalam sejarah manusia jika menggunakan teknologi dan standar pada saat itu. Lalu, apakah ilmu sihir digunakan dalam proses pembuatan piramida? Sihir dalam peradaban Mesir kuno adalah bagian yang tidak terpisahkan di kehidupan sehari-hari. Dalam Mesir kuno, sihir disebut sebagai Heka dan dipandang sebagai kekuatan mendasar yang ada di alam semesta. Heka dianggap sebagai kekuatan ilahi yang diciptakan oleh Dewa Heka yang merupakan dewa sihir dan pengobatan. Dalam kehidupan sehari-hari, sihir digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk perlindungan terhadap hewan buas, penyembuhan penyakit, dan memastikan kelancaran proses pertanian. Biasanya orang Mesir kuno menggunakan jimat, mantra, dan ritual untuk hal seperti ini. Dalam hal dan kematian, sihir memainkan peran penting dalam praktek keagamaan dan ritual pemakaman. Buku-buku magis seperti Kitab Orang Mati berisi mantra dan petunjuk untuk membantu jiwa orang yang meninggal dalam perjalanan ke alam baka. Proses mumi juga melibatkan banyak elemen sihir untuk memastikan kebangkitan dan kehidupan kekal. Pendeta dan ahli sihir disebut juga sawi atau heka. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang mantra, jimat, dan ritual. Mereka dihormati dalam masyarakat dan seringkali diminta untuk membantu dalam masalah pribadi atau negara. Praktisi sihir juga menggunakan berbagai alat seperti tongkat, jimat, dan patung dewa. Mantra sering diucapkan dalam bahasa yang rumit dan melibatkan tindakan simbolis seperti menggambar lingkaran pelindung atau membuat gambar yang mewakili dewa atau roh. Banyak mitos dan legenda Mesir kuno melibatkan penggunaan sihir. Dewa-dewa seperti Isis dan Thoth sering digambarkan menggunakan sihir untuk mengatasi rintangan dan membantu manusia. Sihir di Mesir kuno tidak dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari agama atau ilmu pengetahuan, melainkan sebagai bagian yang saling melengkapi dari keduanya. Praktek sihir dan kepercayaan terhadap kekuatan Heka membantu membentuk pandangan dunia orang Mesir kuno dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan di sekitar mereka. Jika kita telusuri lebih jauh, ada kisah tentang Nabi Musa yang diceritakan di berbagai kitab suci agama Yahudi, Kristen, dan Islam yang menguatkan adanya praktek ilmu sihir dalam kehidupan dan peradaban Mesir kuno. Tugas utama Nabi Musa adalah membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke Fir'aun dan menuntut pembebasan kaumnya. Dalam proses pembebasan ini, Nabi Musa menerima mukjizat untuk menandingi ilmu sihir dari penyihir kerajaan dan menjelaskan ke Fir'aun kalau yang dia lakukan bukanlah ilmu sihir, melainkan mukjizat dari Tuhan. Berikut adalah mukjizat utama dari Nabi Musa. Yang pertama, tongkat berubah menjadi ular. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke Fir'aun dan meminta pembebasan Bani Israel, Nabi Musa menunjukkan mukjizat dengan melemparkan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular besar. Ini adalah tanda pertama yang diberikan kepada Nabi Musa untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Ketika para penyihir Fir'aun mencoba menyaingi mukjizat ini dengan trik sihir mereka,
ular Musa memakan ular-ular mereka, membuktikan kekuasaan Allah yang lebih besar. Yang kedua, tangan yang bersinar. Nabi Musa juga diberi tanda lain, yaitu ketika ia memasukkan tangannya ke dalam jubahnya dan mengeluarkannya kembali, tangannya menjadi putih dan bersinar tanpa cacat. Yang ketiga, 10 tulah bangsa Mesir. Tulah itu bencana. Untuk meyakinkan Fir'aun dan orang Mesir agar membebaskan Bani Israel, Allah mengirimkan 10 tulah atau bencana kepada orang Mesir. Tulah-tulah ini termasuk air yang berubah menjadi darah, serangan katak, serangan nyamuk, lalat, penyakit pada ternak, bisul, hujan es, serangan belalang, kegelapan selama 3 hari, dan kematian untuk anak sulung. Yang keempat, membelah Laut Merah. Salah satu mukjizat paling terkenal adalah ketika Nabi Musa atas perintah Allah membelah Laut Merah dengan tongkatnya dan memungkinkan Bani Israel untuk melarikan diri dari kejaran pasukan Fir'aun. Ketika pasukan Fir'aun mencoba mengikuti, air laut kembali dan menenggelamkan mereka. Yang kelima, air dari batu. Selama perjalanan Bani Israel di padang pasir, mereka kehausan dan mengeluh kepada Musa. Allah memerintahkan Musa untuk memukul sebuah batu dengan tongkatnya, dan dari batu itu keluar air yang cukup untuk seluruh bangsa. Yang keenam, mana dan salwa. Allah memberikan makanan kepada Bani Israel berupa mana atau sejenis makanan seperti roti, dan salwa atau sejenis burung puyuh selama mereka berada di padang pasir. Yang ketujuh, Gunung Sinai. Musa menerima wahyu dan perintah Allah langsung di Gunung Sinai, termasuk 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu. Meskipun menghadapi penolakan keras dari Fir'aun, Nabi Musa dengan mukjizat dari Allah akhirnya berhasil memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Walaupun mengeluarkan mukjizat yang di luar nurul, toh Fir'aun tetap tidak menganggap apa yang dilakukan Nabi Musa itu sebagai mukjizat dari Tuhan, tetapi hanyalah ilmu sihir. Kalau dipikir-pikir lebih jauh ya, di zaman sekarang di mana ilmu sihir tidak lazim digunakan, maka jika ada orang yang bisa membelah lautan untuk diseberangi, maka kita akan mengakui kalau orang tersebut adalah utusan Tuhan, atau bahkan kita anggap sebagai perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Akan tetapi, kalau di zaman itu di mana ilmu sihir bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti peradaban Mesir kuno, maka jika ada orang yang bisa membelah lautan, mereka hanya berkata, oh, orang itu punya ilmu sihir yang besar sehingga bisa membelah lautan. Jadi ada kemungkinan kalau ilmu sihir juga digunakan dalam proses pembuatan balok batu, proses pengangkatan balok batu dari tambang ke lokasi piramida dibangun sampai dengan meletakkan balok tersebut hingga presisi ke tempat yang sesuai dengan blueprint pembangunan. Kalau menurut kamu, setuju nggak sih kalau ilmu sihir digunakan dalam proses pembangunan piramida? Kalaupun benar-benar ada ya, kira-kira nih, sihir apa ya yang digunakan untuk membangun piramida?